kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan. Seberapapun kita yang ada, tapi bawa hatimu, bawa hidupmu. Kita percaya kepada Tuhan yang selalu ada bagi kita. Amin. Bapakku datang menyembah di sini, oh, ku percaya ada bagiku. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah di sini. Perbuatan di hidupku, kami mengakui kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Doa yang ajaib dan perkasa di dalam hidup kami. Dan kami mau datang menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembah di sini, oh, ku percaya ada bagiku. Bersama-sama katakan, tak usah ku takut, amin. Tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah dan kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Engkau hebat, ajaib perkasa, berubah di hidupku. Bersembah Tuhan, Engkau hebat, ajaib dan perkasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada hal yang hidup kami yang luput daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur. Haleluya. Hebat. Mulia. Haleluya. Yesus, haleluya. Mari persembahkan hidupku, mari bawa hidupku, mari sembah Dia. Dia ajaib, Dia setia, Dia Allah yang kuat. Haleluya, mari sembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami sembah, kami puji, Kau Allah yang ajaib. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati babak, aku tak ditinggalkan. Yesus kan kuatkan hidupku. Mari katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati babak, aku tak ditinggalkan. Yesus kan kuatkan. Yesus, Yesus kan kuatkan. Yesus kekuatan, Yesus kan kuatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami menjalani seluruh kehidupan kami. Itulah sebabnya kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Allah yang kuat, yang akan mengatur semuanya menjadi baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau siap bersukacita pagi hari ini. Tuhan hadir dalam puji-pujian sukacita kami pagi hari ini. Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami pagi hari
hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap bersuka cita demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau bersuka cita pagi hari ini. Sebab kita melihat kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Ya Allah yang termegah di dalam kehidupan kita, sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Mari kita bertepuk tangan pagi hari ini. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Engkau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Engkau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Dia baik dalam hidup kita, amin. Dia mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mau nyanyikan pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, amin. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Baik dalam hidup kita ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan segera siapkan hati kita untuk kita dengar firman-Nya pagi hari ini yang meneguhkan kita, sehingga kita percaya bahwa rencana Tuhan sungguh sempurna dan ajaib di dalam hidup kita. Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan
serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Allah. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Sebelum kita Tuhan renungan, mari kita doa. Bapa, kami mengucap syukur apapun ya Tuhan yang kami hadapi hari ini, pagi ini. Kami mau kembali, mau bertemu dengan Tuhan dulu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan karena Engkau Allah yang selalu ada bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang selalu membela kami, demikian juga Engkau Allah yang selalu melengkapi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu ada di hadapan-Mu senantiasa. Semua yang bukan daripada Tuhan, roh-roh jahat, roh-roh najis, kami usir dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, pagi hari ini, mulai dari peralatan kami masing-masing, sampai apa yang Tuhan inginkan, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sembahkan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saya mengucap syukur ya, bahwa hari ini kita bisa kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum saya mau masuk dalam renungan firman Tuhan, saya ingin sampaikan, beberapa hari yang lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa ya yang harus saya bagikan? Saya kok nggak dapat materinya. Nah, terus Tuhan bilang, dituntun saya. Hari-hari ini harus bagaimana, kamu harus bagikan ke orang-orang di Zoom, supaya mereka mendapatkan apa yang kamu sudah dapatkan. 2 minggu yang lalu, saya kan pergi ke Sumbawa, saudara. Ya, saya sudah berapa tahun sudah tidak pernah ke Sumbawa ya, ke tempatnya mertua saya. Di mana pada waktu mertua laki saya meninggal, bapak saya, itu saya nggak ada di sana juga. Sehingga waktu ini ya, istilahnya saya harus kembali ke Sumbawa. Ternyata ada hikmahnya juga, Tuhan. Kasihkan saya ke Sumbawa ya. Pada waktu saya ke sana, saya lihat kota ini juga ya ada perbaikan dikit-dikit lah. Ya, namanya juga bukan kota besar. Ya. Saya sampai dulu seringkali bergurau sama istri saya. Saya percuma ke Sumbawa itu soalnya nggak ada yang berubah gitu loh. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya mungkin. Nah, terus pada waktu saya ke Sumbawa kali ini, melihat memang ada beberapa yang jadi pokok penting ya, mengenai ekonomi, saudara. Ternyata krisis ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi di kota-kota kecil juga. Nah, saya punya saudara di sana, itu sekarang lagi bangun sebuah hotel. Saya pikir, wah ini punya toko rame nih, sampai bikin hotel. Akhirnya kita bertemu, dan kita sempat ngomong ya. Ternyata dia bilang gini, loh, aku bikin hotel ini karena justru bisnisku ini yang sekarang aku jalani ini sekarang rawan posisinya. Gitu loh. Kalau aku gak change, ini bahaya. Gitu loh. Siapa sih yang hidupi aku? Lihat. Kan misalkan toko bangunan. Biasanya kan kembali lagi anaknya ya nerusin toko bangunan, bikin toko bangunan lagi. Ternyata enggak. Dia bisa bikin toko skincare. Kayak saya, gitu. Dia bisa bikin ini, kolowija. Dan yang ini kok, sama. Sekarang mereka saling lihat satu sama lain. Gitu loh. Apa yang menguntungkan, mereka berani untuk buka. Nggak kayak dulu. Gitu loh. Oh, jadi kamu juga dari toko sekarang ke hotel, itu juga karena persaingan ini. Loh iya kok. Kalau nggak gitu kan aku yang digepui terus. Gitu. Oh,
Jadi saudara, memang zaman sekarang ini ya tidak baik-baik. Ya. Di Pengkhotbah 7 ayat 13a ya, saya bacakan. Perhatikanlah pekerjaan Allah, tanda seru. Tuh. Cuma ini toh, perhatikanlah pekerjaan Allah. Ada apa ini Tuhan? Kita anak Tuhan ya, selama kita hidup, kita tahu ya, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal ya. Dalam zaman apapun, kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang selalu ada. Nah, poinnya sekarang yang ingin saya bagikan, yaitu kondisi sekarang ini banyak orang memikirkan dirinya sendiri, saudara. Objek dari fokusnya itu ya dirinya sendiri. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa itu tidak boleh. Anak-anak harus perhatikan pekerjaan Allah. Ini sampai di tanda seru, saudara. Jadi, nanti urusan kita ini, Tuhan yang ngatur. Oh, gitu. Jadi, segala situasi, Tuhan itu tetap berdaulat, saudara. Maksud Tuhan seperti itu bagi. Tuhan tetap berdaulat. Kamu jangan khawatir, nah. Gitu. Sampaikan, kamu jangan khawatir. Nah, ini Tuhan juga kasih tahu saya di Mazmur 103 ya, ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi ada dua cara yang Tuhan sampaikan kepada saya juga, untuk kalian, untuk kita semua ya. Satu, memperkenalkan jalan-jalannya pada Musa. Siapa Musa ini? Musa adalah pemimpin. Tuhan sampaikan bahwa orang yang pagi ya, tiap-tiap pagi itu adalah pemimpin. Nah, perbuatannya pada orang Israel. Kalau saya ngomong ini adalah pengikut ya, yang sekedar cuma ngikut gitu. Bedanya apa, saudara? Ternyata kalau memperkenalkan jalan-jalannya itu, kita tahu prosesnya. Kita tahu caranya Tuhan bekerja. Yang perbuatan-perbuatannya, itu taunya hasil akhir, saudara. Taunya urusannya selesai. Nah, ini bedanya apa? Jadi begini. Hikmat yang diambil yang tanpa proses, itu seperti anak kecil yang lagi ada PR matematika. Dia saking nggak bisa kerjanya, akhirnya dia ngomong sama orang tuanya, "Ma, tolong jawab no, Ma, bikin no, Pak." Ya mungkin karena waktunya sudah malam, namanya kasihan, dijawab. Ya betul, besok hasilnya 100. Tapi masalah itu akan timbul setelah dia mengalami ujian. 0. Lain dengan orang yang seperti Musa, dikenalkan oleh jalan-jalannya. Nah, setiap masalah ini pasti bisa terulang, anakku. Masalah apa dalam kehidupan kita semua, itu bisa terulang. Tapi bagi kita yang menjadi pengikut saja, tidak mau ambil sikap, tidak mau ambil keaktifan untuk lebih dalam lagi sama Tuhan, ini yang bahaya. Orang Kristen seperti ini yang bahaya. Gitu. Jadi tidak ada pelatihan diri. Nah, ini yang jeleknya. Para pengikut ini ada di Mazmur 106 ayat 13. Tetapi mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat. Orang dengan tipe seperti ini itu segera, kata Tuhan, mereka melupakan apa yang sudah pernah diterima dari Tuhan. Nah, kita nggak mau ya jadi seorang yang melupakan pekerjaan Tuhan ini. Nah, terus saya tanya lagi, Tuhan gimana ya? Harusnya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita ini bisa kita tahu cara-caranya Tuhan. Mari kita buka
di Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya. Ya, sekarang yang kita dalam problem, ya, problem itu selalu urgent. Kalau nggak urgent, bukan problem namanya. Masih bahaya di depan. Tuhan jawab begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang jadi poin di sini, itu di ayat 29, saudara. Dinamakan apa? Belajarlah kepadaku. Setelah saya cari ya, apa ya belajar kepadaku ini? Ada berapa definisi? Ternyata saya temukan ada 3, saudara. Belajar kepada Tuhan itu artinya 1, jalan beserta Tuhan. 2, bekerja serta Tuhan. Yang ketiga, perhatikan cara Tuhan menyelesaikannya. Jadi, kita dituntut sebagai pemimpin ini fokus sama Tuhan, saudara. Bukan sama omongan banyak orang. Contoh antara Samuel dan Saul. Samuel selalu turut suara Tuhan. Lain dengan Saul. Saul yang lantik Tuhan, yang nunjuk Tuhan. Tapi setelah jadi raja, dia lebih condong untuk mendengar suara rakyat. Nah, sebagai pemimpin di sini, kita harus terus belajar ya. Seperti yang saya katakan, apa ya yang saya bisa bagikan kepada teman-teman di sini? Saya mau bagikan. Karena pengalaman saya dulu, waktu nikah, nggak punya terus dulu pekerjaan, melakukan mujizatnya. Demikian juga pada waktu tahun 2022 yang pernah saya sampaikan. Saya pernah mengalami suatu kondisi yang sampai 0 kan. Terus saya nulis doa seperti yang saya dulu lakukan. Saya tulis, saudara. Saya ucapkan kayak minum obat sehari 3 kali. Memang nggak enak, berulang-ulang itu. Nggak enak. Pada waktu kondisi senang, ngomongnya enak. Pada waktu kondisi susah, ya tak omong no ya. Tetap. Karena saya juga berdasarkan firman Tuhan. Ada hakim itu yang berbeken dengerin permintaan janda ini gitu. Saya juga belajar itu. Dan akhirnya apa? Dan betul kan terjawab. Tuhan menjawab doa saya. Akhirnya saya bisa mendirikan kongsi bertiga. Dan itu dijawab semua sama Tuhan. Dan menjadi yang nomor 1 dalam penjualan. Usaha apa? Saya dulu kerja sepatu. Saya nggak kenal skincare. Kok bisa seperti itu? Ya, ini. Karena saya percaya Tuhan. Firman Tuhan ini hidup, saudara. Ini saya menghargai firman Tuhan lebih dari skalanya. Itu. Jadi, hari ini saya mau bagi ada 4 poin ya. Yang Tuhan mau bagikan itu. 1, di dalam kondisi yang susah ini, jangan kamu fokus sama situasi, tapi fokus sama Tuhan. Itu poin yang pertama, saya mau bagikan. Yang kedua, Tuhan itu bekerja ada waktunya atau iramanya. Nah, ini yang seringkali kita ini jadi orang ini ngotot. Kalau belum waktunya, gua minta. Tapi saya juga mau belajar ya dari karakter firman Tuhan ini. Apa Tuhan itu harus nunggu sih? Ternyata Tuhan. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Ini memang banyak yang harus dibaca kita. 1 Yohanes 5. Ya. Ayat 3-5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pokoknya di sini adalah semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa Tuhan? Maksudnya ini. Baik masalah ataupun berkat, sebelum kita menerimanya itu, kita harus lapor dulu ke Tuhan. Itu poinnya. Mungkin kalau masalah kita nggak apa-apa, lapor dulu ke Tuhan. Tapi kalau berkat itu, pada hakikatnya kan manusia kan ingin jadi raja. Nggak mau meletakkan otoritasnya untuk Tuhan. Pakai sendiri. Apalagi urusan berkat. Ini yang menjadi salah. Karena apa? Baik bencana ataupun baik masalah, belum tentu akhirnya itu masalah. Bisa aja terjadi berkat. Ataupun sebaliknya. Baik berkat yang ditawarkan di depan, belum tentu akhirnya itu menjadi berkat. Bisa aja menjadi masalah. Makanya kita butuh Tuhan. Kita butuh dituntun oleh Tuhan. Nah, tujuannya apa, saudara? Supaya keputusan yang diambil ini berasal dari Tuhan. Tapi saya mau bagikan lagi ya. Tuhan ini bekerja dengan iramanya. Saya pernah ngomong gini. Tuhan ada orang itu ya, yang doa, minta ini, besok dijawab Tuhan. Ada yang, suwe, kok gak dijawab-jawab. Ternyata berapa hari yang lalu, saya melihat di TikTok, ini membuka mata saya klik. Jadi gini, ada dua buah peta. Yang satu ini ketika dipukul ini ada frekuensinya 515 Hz. Ini ditaruh di atasnya meja. Ya, yang satu ini 515 Hz ini taruh di meja. Di sebelahnya dikasih bola dari kapas dimepetin gini. Terus sama orang ini ambil lagi garpu talas satu ini, tapi yang lebih pendek. Yang kalau dipukul 415 Hz. Nah, itu dipukul di sebelahnya gini. Ting. Ya otomatis ini dia memangnya. Ya kan, mau ini yang dipukul kok. Ting, gitu kan. Tapi ketika yang diambil ini sama tingginya sama yang ini, yang sama-sama frekuensinya, ini dipukul, saudara. Ting. Anda percaya nggak? Yang ini juga getar ternyata. Dan bolanya itu dapat pengalaman kita gini, saudara. Poinnya itu begini. Banyak anak-anakku ini berdoa tidak seirama dengan frekuensi guna. Jadi, tidak terdengar, tidak ada efeknya. Tapi kalau kamu seirama dengan aku, hidup bergaul karib dengan aku, kamu bergumam aja, nak. Ini getar. Dan aku adalah Allah yang tidak pernah menunda waktu. Poin yang kedua ini, kita harus belajar ya. Mengoreksi diri kita masing-masing ya. Mengapa sampai ya ada yang memang harus mengalami lebih berat ya mungkin ya saya karena untuk membuktikan suatu kesetiaan ya. Jadi Tuhan itu menempa seorang pemimpin itu dengan lebih keras gitu. Tapi daripada semuanya ini kita harus mengoreksi diri kita masing-masing, ya kan? Apakah hidup kita ini seirama dengan Tuhan sih? Apakah kita ini ada seperti Tuhan Yesus sih? Gitu loh. Itu mengasihi Tuhan itu sungguh-sungguh. Pada waktu hari Minggu yang lalu saya ke gereja, yang membawa firman Tuhan adalah ya jemaat senior dari saya ya. Ternyata orangnya sampai sekarang konsisten, saudara. Dulu dia pernah ngomong, saya bangun jam 4, Henry.
Saya olahraga terus saya doa. Tapi hari ini dia bilang, saya bangun jam 3. Memang itu tidak mudah. Dahulunya jam 6. Terus dilatih jam 4, jam 5. Terus jam 3. Loh, buat apa? Loh, karena aku ngisi doa rantai yang jam 4 sampai jam 5. Dan aku orangnya adalah orang yang komitmen. Jadi segala sesuatu itu tak persiapin dengan matang. Jadi kalau ada doa jam 4, aku jam 3 harus sudah bangun. Di dalam hari-harinya ada yang bolong. Ada sih. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk dilakukan. Jadi saya itu, dari situ saya merasa, Tuhan, iya, aku ini sering janji jam 4. Memang jam 4. Ada bolongnya. Nah, cuma komitmennya yang kurang. Bagi saya seperti itu. Saya sekarang jam 4, kayak orang bingung. Karena memang sudah, saya ingin, gitu loh. Saya ingin frekuensi dengan Tuhan. Gitu. Nah, ini juga ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa waktunya Tuhan itu, salah satu artinya juga seirama dengan Tuhan. Jadi bukan berarti, nanti waktunya nanti pasti bisa juga sekejap Tuhan lakukan itu. Asal itu seperti putar alai iramamu frekuensi sama Tuhan. Gitu saudara. Yang kedua ya. Yang ketiga, Tuhan ingin sampaikan juga masalah keuangan. Sampai saat ini masalah terbesar manusia itu cinta akan uang. Makanya di firman Tuhan dikatakan, saya baca di Alkitab ya, sampai selesai pun. Musuh Tuhan itu bukan iblis. Iblis itu sudah dikalahkan sejak sebelum Tuhan Yesus ke dunia. Tapi Tuhan Yesus ke dunia ini untuk kita. Jadi sebetulnya musuh Tuhan bukan iblis. Tapi manusianya yang cinta akan uang. Cinta akan uang, roh cinta akan uang. Duh, maksudnya bagaimana Tuhan? Overall ya, dari semua yang bikin hati kita ini bisa bergemuruh, jujur, itu masalah uang. Misalkan, akan dapat kabar, proyek ini akan jatuh ke tanganmu. Wih, sudah bayangkan, ini ada gemuruh. Hati ini. Tuhan tahu ini. Tuhan tahu. Gemuruh ini berarti kamu masih, istilahnya itu, cintakan Tuhan. Jadi seringkali suara gemuruh dalam hati ini mereduce suara Tuhan. Seperti nyawa, ya. Kalau kita kejar dia, keinginannya itu dia lari, kamu tidak bisa kejar. Itu yang saya tahu, yang saya juga sama. Makanya di sini ada namanya ujian hati ya. Untuk uang ini memang dibutuhkan tetap rileks ya, kita nggak terpengaruh sama uang. Terus saya mau ngomong gitu, apa ya ilustrasinya ya, supaya saya bagikan. Saya digambarkan bahwa uang itu seperti burung, saudara. Burung. Ada 3 cara nangkep burung. Cara satu, kalau panamu ini kena, dapat burungnya 1. Kalau nggak kena, anak panamu hilang. Kalau terasa datang. Ini namanya kerja keras atau keringat. Ini saya lihat umum di ini. Yang kedua, dengan pasang perangkap, pasang jebakan. Ini ya seperti dunia saat ini. Kepintarannya, ya, uangnya bisa dimasukkan di trading, apa perusahaannya sehingga bisa dimainkan, dia bisa dapat lebih banyak lagi. Ya itu cara kerja pintar. Ya maksimum ada 5 misalkan, ya kan. Bisa terulang, bisa.
Tapi bisa sewaktu-waktu hilang. Cara kedua. Ini Tuhan mau ngomong yang cara ketiga. Yaitu bikin taman, saudara. Taman. Ya. Loh, kenapa Tuhan harus seperti ini? Alkitab hidup ya, dan tidak bisa tidak bahwa Alkitab yang kita baca ini sumber kebenaran satu-satunya. Bahkan saya boleh katakan di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Sorry. Nah, banyak ayat yang mengatakan di sini bahwa itu berasal dari Tuhan. Saya catat. Ada Roma 9 ayat 16. Yohanes 3 ayat 27. Yohanes 9 ayat 33. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Semua berkat itu dari tangan Tuhan, saudara. Dari tangan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh. Ini saya tahu. Karena Tuhan itu adalah roh. Maka di dalam hati kita, kalau kita bikin suatu taman, kita harus ada pohon-pohon rohani dalam hidup kita. Apa pohon-pohon rohani? Nah, seperti di Galatia 5 dikatakan, ada 9 buah roh. Itu roh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ada buahnya pasti ada pohonnya. Artinya apa tuh? Tuhan ngomong, jangan sampai dari 9 buah roh ini ada satu atau hampir semuanya yang kosong atau tidak ada dalam hidup manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, ini harus komplit. Harus ada buah-buah roh ini dalam hati kita. Sehingga gemuruh dalam hati kita tidak ada. Ketika kita mendapat berkat Tuhan, kita tanya, Tuhan ini buat apa? Mudah. Jadi Tuhan tidak ada yang namanya pergulatan dengan kita. Karena kita sama frekuensi dengan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, bagian kita ini di Yohanes 15 ayat 4-5 ya. Penting, saudara. Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ya. Sudah jelas dikatakan ya. Di sini kalau kita melekat, kita tidak akan dapatkan apa-apa. Jadi tugas kita cuma simpel, saudara. Berikan yang terbaik untuk bisa kita melekat pada Tuhan. Apa? Waktu kita. Kemarin yang Peter bagikan mengenai mesbah, itu betul, saudara. Apa? Ayo cari Tuhan, korbankan untuk mendapatkan Tuhan. Bakar. Memang betul. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, Tuhan mau memberkati kita juga takut, pasti terhilang. Gitu. Ya, karena kita kan bukan orang-orang yang terhilang. Kita di sini semua dipilih Tuhan. Bukan berarti orang yang dipilih Tuhan tidak bisa terhilang loh, saudara. Bisa. Kalau nggak meresponnya dengan benar. Kalau meresponnya cuma sekedar jadi yang dikatakan tadi pengikut, ya wis. Pada waktu ada badai melanda, ya bisa tidak cukup iman. Lain dengan level kayak pemimpin kayak Musa. Makanya ketika saya belajar ya, mengenai hidup ini ya. Contoh aja ketika didoakan lah, karena ada urapan Elia. Kalau saya itu orangnya itu bukan mengenai urapannya, saya mau melihat gaya hidupnya Elia sehingga dapat urapan itu bagaimana.
Saya pernah doakan, kamu akan dapat urapan Elia. Waduh. Saya lihat Elia itu hidup luar biasa, saudara. Dia makan nunggu burung gagak. Burung gagak bisa kasih roti dan daging pagi dan tiap sore. Contoh misalkan, kamu akan dapatkan tongkat Musa. Coba perhatikan cara hidup Musa. Bagaimana cara hidupnya Musa sehingga berkenan mendapatkan tongkat itu. Istilahnya, ya, pembuktian yang terbalik. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya belajar untuk Tuhan. Ikut Tuhan ini sebetulnya nyerah sama Tuhan. Ya, boleh dikatakan iya. Tapi bukan berarti kita malas loh ya, mendukung asas kemalasan loh. Kon gak kerja apa itu, bukan. Saya ke Sumbawa, akhirnya saudara saya juga beli produk dari saya. Saya tawarin enggak pakai makso. Karena saya doa, Tuhan, supaya aku ke Sumbawa ini boyo ono return balik. Saya tahu, padahal di situ ada produknya yang terjual sama yang saya jual, sama. Tapi dia bisa ambil ke saya. Terus saya juga tahu ke Nagi, dia bilang, yang produk lain dia bilang, untuk yang ini nanti kita bahas setelah Lebaran ya, kok. Toh, kalau sekarang dibahas ya percuma, ekspedisinya juga sudah tutup. Jadi, bukan berarti kita fokus sama pekerjaannya atau sama duitnya. Tapi kita fokus sama Tuhan. Kita juga fokus sama orang ini. Saya lihat dia juga melayani dengan baik. Jadi saya lebih yakin. Kan ke gereja sama-sama. Gitu loh. Jadi itu tadi saudara. Bikin taman. Agar orang-orang itu bisa melihat kita ini tidak bawa trik ya. Sorry gitu loh. Memang kita harus seperti Tuhan Yesus, membawa dampak yang baik bagi sekitar. Makanya ada firman Tuhan dikatakan, keberadaan Tuhan Yesus itu tidak dapat disembunyikan. Sama, nanti keberadaan kita semua tidak dapat disembunyikan. Bila kita memang hidup seperti Tuhan Yesus. Jangan di tempat dunia kita seperti dunia, di gereja kita seperti orang kudus. Itu bikin Tuhan mual. Gitu. Itu yang ketiga ya, masalah uang ya. Saya katakan apa? Semua berkat keuangan itu dari Tuhan. Caranya itu ya, itu kita harus hidup dalam roh. Itu yang saya tahu. Dan saya percaya kok, apa yang sudah, saya mau bagian gini saudara. Saya jujur ya. Karena tahun 2022 itu masa resisi saya doa. Itu bukan hanya cuma ada beberapa. Salah satunya juga mengenai sekolah anak saya. Ajaib. Tuhan menjawabnya ajaib. Anak saya itu suatu saat ditelepon sama anak pendeta saya yang cewek. Esther, ayo kita ketemuan. Ternyata diajak untuk ikut nge-live. Ya, karena saya juga daripada nggak ada waktu ya dia nge-live. Ajaib juga. Setelah dia mengikuti seperti itu, ternyata ada uangnya ini. Memang pertama kali nggak besar. Tapi dari nol ke ada ini ajaib. Dan sekarang, dia bisa sebetulnya. Ini tinggal tunggu waktunya. Dia membiayai uang sekolahnya. Saya nggak bisa ngomong ya. Karena itu hubungan saya dengan Tuhan. Saya cuma bisa sampaikan gini. Tuhan jawab loh. Tuhan jawab doa saya. Tuhan jawab dengan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Kalau saya dulu mikir gini, orang ini kalau setelah sekolah baru kerja. Enggak. Tuhan jawab enggak kayak gitu. Anakmu dapetin duit dulu. Nah. Buat dia sekolah. Ini, manusia itu sangat-sangat istilahnya itu kalau Tuhan bekerja itu cuma bilang wow aja.
Ya. Yang keempat, saya mau bagian lagi. Mengapa harus percaya Tuhan Yesus? Ini saya mau bagikan kepada kita semua ya, yang saya dapatkan kemarin malam. Itu ternyata katakan Yesus sebagai batu penjuru. Nah, di zaman kita sekarang, kita nggak tahu apa artinya batu penjuru. Saya akhirnya buka di Google, ternyata batu penjuru itu sama dengan batu utama. Ya, batu utama itu adalah batu pondasi yang besar, biasanya itu dibentuk simetris, bagus, ditaruh di pojokan. Terus gunanya apa? Kalau ada bangunan zaman dulu, nggak kayak kita sekarang di semen. Dulu itu cuma batu ditumpuk batu. Jadi harus ada batu penjuru ini, batu utama, yang ditempatkan di sudut yang tepat. Nah, nanti batu-batu ini, yang kecil-kecil ini, itu mengikuti, menyelaraskan dengan batu ini. Jadi contohnya seperti, kayak ini bikin tembok sini ya, ini bikin tembok sini. Nah, siku ini ada batu penjurunya. Oh, berarti bagian yang sangat vital, batu penjuru itu. Kalau batu penjuru itu tidak ada, dibuang, bangunannya ambruk, saudara. Terima kasih Tuhan, karena sudah membuat kami ini berharga ya di mata Tuhan. Apabila Tuhan ini sebagai batu penjuru, kita ini juga sebagai batu-batu yang ikutin Tuhan. Supaya kita juga ikut dalam kemuliaan Tuhan. Saudara. Setiap aspek kehidupan kita, semua aspek kehidupan, apa? Keuangan, suami istri, kesehatan, semua. Harus ada Tuhan Yesus di dalamnya. Harus ada Tuhan Yesus sebagai pondasi dalam kehidupan ini. Ikutkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena itu yang diinginkan Tuhan. Jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Alias apa, saudara? Tuhan Yesus itu mau bangun kehidupan kita ini mulia, karena dia mulia. Dan kita ikut dia. Bagian kita cuma menyelaraskan dengan dia. Cara hidupnya Tuhan Yesus, kita ikuti. Makanya, kalau sudah sampai kayak gitu, jangan ada orang yang misalkan mengembalikan perpuluhan jadi jumawa. Menolong orang jadi jumawa. Apa-apa, supaya orang tahu kebaikan kita. Tidak. Tuhan Yesus hidup mengosongkan dirinya. Bahkan sampai mati untuk kita. Mari kita mulai belajar. Ya. Hidup di dunia ini, sekarang ini masa tepat, saudara. Di masa ini krisis. Orang lebih sampai Sumbawa sepi. Gitu. Sampai dia harus bikin hotel, bikin apa, di mana itu dia takut usaha yang main-mainnya itu tidak seperti dulu lagi. Tapi kita anak Tuhan hidup dalam kasih karunia. Ini justru ladang sekarang, ladang. Dan kita sebagai pemimpin, kita harus bawa mereka ini untuk percaya sama Tuhan. Kan dikatakan kan, semua berkat dari Tuhan. Marilah, datanglah padaku, letihlah sudah berkat. Marilah itu segera. Ayo ke sini, segera. Terus saya tanya, Tuhan, kalau bagi orang yang menolak engkau sebagai batu penjuru bagaimana? Ya nggak mau taat sama Tuhan. Ya, dia akan jadi batu sandungan, saudara. Yang akan membawa kehancuran bagi diri mereka. Di dalam pengikutan akan Tuhan ini tidak ada posisi netral, saudara. Kita dituntut untuk setia sampai mati. Apapun kondisinya, kita ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Terima kasih ya, saudara. Jadi pagi hari ini saya ingin bagian 4 poin, ingin saya ulas lagi. Yang pertama, hidup ini Tuhan harus memperhatikan pekerjaan Tuhan. Yang menjadi objek dari fokus kita ini bukan diri kita, tapi
tapi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan bekerja itu ada waktunya, ada iramanya. Yang saya ingin bagikan itu, waktu Tuhan itu bisa sewaktu-waktu, saudara. Tergantung frekuensi kita sama Tuhan. Selaras enggak? Kalau selaras, percaya, pasti jawab segera. Seperti tadi, Kakutala itu. Teng sebelah sini, di sini sudah getar juga, karena selaras. Ini ilmu sains, ini tidak bohong, tadi ini benar. Yang ketiga, masalah terbesar manusia itu cinta akan uang. Ini yang jadi masalah. Hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Jangan nyakiti hati Tuhan. Intinya itu, uang itu harus nurut sama kehendak Tuhan. Saya lihat gambaran uang itu seperti Lucifer, saudara. Enak yang melayani Tuhan. Gitu. Tapi bisa memberontak. Kita juga pegang uang. Ya kita, cara satu-satunya, kita harus nurut Tuhan. Itu yang nomor 3. Nanti berkat Tuhan saya percaya kok. Memang tidak seperti yang kita pikirkan, bahkan bisa lebih besar daripada yang kita pikirkan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat ini pondasi, masalah pondasi. Pondasi kita Yesus, firman Tuhan yang hidup. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Demikian ya pemberitaan firman hari ini, kiranya memberkati kita semua, menjadikan rema dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya kembalikan ke Pak Nando. Terima kasih. Terima kasih Henry. Tuhan memberkati. Amin. Penjabarannya sangat jelas sekali. Enak mendengarnya. Terima kasih Tuhan pakai luar biasa. Pak Nando udah keluar. Ya. Karena mau ngantar anaknya dokter. Terima kasih untuk semuanya. Pengumuman besok Sabtu, Jumat. Besok Jumat kita tetap ada doa pagi ya. Kalau memungkinkan, mungkin besok Kamis kita ada doa malam lagi. Tapi tunggu Bu Hesti bisa atau tidak. Itu aja pengumuman dari saya. Kita tutup doa aja. Henry tutup doa ya. Ayo, mari kita berdoa ya. Bapak terima kasih bahwa Engkau yang berbicara Tuhan, bukan aku. Dan kiranya Tuhan, kami semua di Zoom ini menjadi pemimpin seperti Musa yang dimana itu mulia. Aku lihat mulia. Sampai dia menutup mata pun bersama dengan Tuhan di puncak Pisgah. Suatu keindahan itu bersama dengan Tuhan. Biarlah hal ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami semua sampai kami kembali pada Tuhan. Terima kasih Tuhan persekutuan hari ini. Kiranya menyenangkan hatimu. Dan kami percaya Bapa, masalah kami sudah Engkau selesaikan. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama. Kami tutup Tuhan sumari ini dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yohanes Henry. Tuhan pakai. Luar biasa. Tuh Bu Esti bilang besok ada doa malam ya. Zoom. Ya besok ada ibadah doa malam, jadi semua bisa ikut. Sorry lagi batuk. Soalnya Bu Esti habis. Sampai Ini ketemu. juga saya lagi badannya belum fit. Tolong bantu doa ya teman-teman semua. Gara-gara Pak Kamajaya kasih makan aku es cendol sama rujak itu loh. Rujak mulu. Aduh, haleluya. Rujaknya keenakan. Sampai Banyakan rujak itu. kebanyakan rujak saya Pak Kamajaya kasih. Aduh, haleluya. Kasihan deh Kak Percaya sudah kasih enak salahin lagi deh.
Sampai nangis-nangis aku batuk karena ingat-ingat rujak yang dikasih Pak ini Kamajaya sama cendolnya. Aduh Pak Tuh, Sutrisno. pagemnya langsung muncul, Bu. Pak Sutrisno lagi nge-grab ya. Masih di tol Bu, macet dari Jakarta. Nah itu dia. Jangan lupa Pak satenya Pak. Sudah. Wah luar biasa. Jadi kita ketemu besok sore dalam doa malam.